Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya muliakan, banggakan para jamaah khususnya ini organisasi untuk PDB PDI ya, Badan Pembina Generasi Muda yang telah memberikan satu agenda buat kita semuanya khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita di waktu para pembina memberikan mengingatkan saya sendiri khususnya dan kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya ada kesempatan untuk di sini dengan teman-teman semuanya, para jamaah. Bagi kita mencermati umur kita, makanya saya pada topik hari ini adalah meraih berkah umur. Kalau saya umurnya sudah 57 tahun, sudah kalau umur hanya 60 tahun jadi tidak lama lagi. Umur sudah saya tahu. Namun kita sama-sama ingatkan Nabi Badrat al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdi yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa wa an tidak akan dari Abi Barzah al-Islami berkata bahwa Rasul berkata tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di kiamat yaumul hisab kama disebut sebelum ditanya 4 perkara. Kalau kita berarti ada 7 pertanyaan, yang 3 pertanyaan di dalam kubur setelah kita meninggal dunia, 3 pertanyaan, manakah, mandinuka, manabiyuka. Sisanya 4 nanti akan kita pertanyakan di saat hari kiamat sebelum Allah. Itu pertama apa umur kita, untuk apa umur kita. Untuk kesempatan ini saya akan membahas umur. Sekaligus bagaimana meraih berkah umur kita. Baik, kalau kita hitung-hitung seseorang misalnya umurnya 60 sekarang tadi, umur balik kita 15 tahun, artinya 15 tahun dan tidak dihitung. Kemudian untuk tidur kita, ya kalau kita yang sesuai kesehatan mungkin sekitar 8 jam atau 6 jam, 8 jam, sudah 20 tahun sendiri. Di hidup kita untuk tidur juga istirahat 20 tahun. Kemudian kita bekerja, kita di PU ini kurang lebih 8 jam sehari normalnya. Memang lebih kita 8 jam nggak bisa 12 jam ya kita orang PU kita 12 jam atau 24 jam. Jadi 20 tahun sampai 8 jam 20 tahun. Jadi sisanya tinggal 5 tahun. Artinya apa? 5 tahun ibadah betul-betul yang kita bisa berhadapan dengan Allah, mendekatkan diri. Dari 5 tahun itu berapa kita sholat wajib ini? Saya hitung kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Dari 5 tahun 7 bulan. Yang sisanya mungkin kita ada sholat sunnah, lain ya, yang lain ya, kemudian baca Quran dan sebagainya. 5 tahun. Kalau kita sudah berani, iya, lewatin ke TV aja nggak? Tatkala kita mungkin umur tadi lepas, namun kita saat ini Indonesia
bagaimana kita mendapatkan berkah umur kita? Yang pertama adalah tingkatkan iman dan takwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini sangat dalam sekali. Coba nanti sambil habis belum ini buka ayat selanjutnya 78 dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan bagaimana berkata iman di masa pandemi ini. Jadi setiap kali musibah Allah senyum yang kepada kita, ya. Dan musibah itu saya mengingatkan kita. Insya Allah coba baca Sapi ayat 96 sampai 78 kita akan tahu makna dari pandemi ini, yaitu meningkatkan iman dan takwa kita. Kembali kepada umur kita tadi, yang sisa umur kita ini kita optimalkan dimanapun untuk dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan segala situasi di mana dan kapan pun kita bisa melaksanakan istighfar. Karena istighfar tidak perlu kita wudhu sambil merapat, sambil mendengarkan ceramah, zikir. Dia bisa berucap. Mungkin dengan batin zikir. Istighfar terus karena kita banyak dosa lagi. Dari 60 tahun hanya 5 tahun bayangkan saja. Yang 20 tahun lagi yang kita beraktivitas, mungkin alhamdulillah kita berdoa sama-sama, kita bekerja di PUPR insya Allah karena kita menyiapkan infrastruktur untuk masyarakat, tentunya supaya menjadi berkah. Setiap kita mau berangkat dari rumah, niatkanlah. Dan setiap kita pamit sama istri anak-anak kita doa dan niatkan semua karena Allah. Yang pertama juga kita akan catat arwah kita akan jalan menjadi ibadah kita. Yang kedua, tatkala kita terjadi suatu hal yang menjadikan atau umur kita hanya di situ kita matilah pada syahid insyaallah. Yang ketiga, perbanyak amal kebaikan. Ini dalam setiap saat tadi baca Quran. Baca Quran adalah hakikatnya adalah meningkatkan derajat takwa kita, memberkahkan umur kita. Jadi nanti di akhirat nanti siapa yang semakin banyak membaca Quran itu semakin tingkatan semakin tinggi. Baca itu tinggi. Jadi mulai sekarang bacalah Al-Quran kita. Kemudian ibadah yang lainnya banyak ya. Tadi saya katakan sodako ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sama teman yang saya muliakan. Sodako adalah kunci daripada keberkahan umur dan hidup kita. Ada 100 di situ yang manfaat kaidah daripada kita sodako. 100 kebaikan dari sedekah itu bisa menghindarkan diri daripada musibah, bisa menghindarkan dari mati mendadak, dan insya Allah dijamin husnul khotimah. Usahakan tiap kali kita sedekah, apapun itu sedekah bentuknya, niatkanlah satu niat, jangan lupa untuk orang tua dan keluarga kita, karena itu dijabahi oleh Allah SWT. Dengan sedekah tidak akan mengurangi harta kita, yakinlah itu. Tapi yang jelas akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Dan insya Allah dengan sedekah itu akan mendapatkan keberkahan umur dan hidup kita. Dan bagi orang yang suka sedekah, nanti masuk surga akan dimasukkan melalui pintu khusus.
itu bagus sedekah. Jadi untuk para sedekah, para hamba yang suka sedekah akan masuk surga melalui bagus sedekah. Sudah disiapkan sama Allah pintu tersendiri untuk masuk surga. Subhanallah. Jadi jadilah orang yang cinta sedekah. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah di waktu subuh. Di waktu subuh Abu Bakar Siddiq dulu bersama sahabat yang lain berlomba-lomba ingin siapa yang pertama di hari itu memberikan sedekah. Yang menang adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi Umar, Utsman, Ali kalah. Itulah kelebihan Abu Bakar. Jadi sedekah subuh Allah akan turunkan malaikat khusus untuk mencatat orang yang melakukan sedekah di waktu subuh. Habis jamaah di masjid bersama-sama pulang kita cari ada orang yang melakukan sedekah dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di surat pendek Al-Asr ini Allah sampai bersumpah demi waktu. Begitu pentingnya waktu buat kita semuanya, umat kita ini. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, kita dalam keadaan merugi. Ilallahina kecuali siapa? Satu, orang yang beriman. Insya Allah kita beriman. Yang kedua, orang yang selalu beramal soleh. Angka sia-sianya kalau waktu kita terbuang tanpa amal soleh. Jadi tadi ada yang mulai baca Al-Quran dan sedekah tadi jangan lupa itulah orang-orang beruntung di mata Allah. Kemudian orang yang saling berwasiat mengajak pada kebaikan. Mari kita di keluarga besar atau bersama keluarga ini jangan sungkan-sungkan mengajak teman-teman ya untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau di Arab itu sering banyak orang menegur kalau kita ada sesuatu yang salah, mereka tidak sungkan menegur tapi dengan cara yang baik. Apakah mengajak kebaikan? Dan yang terakhir adalah berwasiat untuk sabar. Karena sabar itu adalah kunci dari menerima takdir. Orang yang bahagia, yang berkah adalah orang yang bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat kata-kata dari Abdullah bin Mas'ud dari orang yang masuk Islam yang ke-6. Abdullah bin Mas'ud bahwa ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin Korabah samsuhu naqasofihi ajali walam yastad fihi amali. Tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihanku saat suatu hari berlalu dan tenggelam mataharinya, berkurang umurku dan tidak bertambah amalku. Mari kita sama-sama mengoptimalkan umur sisa umur kita ini menjadi berkah dengan tadi yang saya sampaikan di depan tadi ada 5 tadi. Nah ada kiat, ini ada kiat 1 kiat sebelum saya tutup karena tutup itu waktunya cuma 7 menit atau paling maksimal gitu Ustaz ya. Kalau lebih dari 10 menit pada bubar semuanya. Sebelum bubar saya kasih 4 tips yang mendatangkan rezeki apalagi di masa pandemi. Yang pertama adalah qiyamul lail. Jadi orang yang selalu menjaga qiyamul lail, ya, menjaga salat malamnya, insya Allah akan didatangkan rezeki bukan menjaga, mendatangkan. Qiyamul lail itu mendatangkan rezeki buat kita semua. Yang kedua,
banyak istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Yaitu 30 menit sebelum azan subuh. Banyaklah mohon ampun sama Allah, istighfar. Yang ketiga, tadi yang banyak sedekah tadi. Buatlah kontrak dengan sedekah. Sedekah yang ikhlas, jangan dihitung-hitung, jangan diingat-ingat. Yang terakhir adalah zikir pagi dan sore. Yang mungkin kita punya sekarang gampang di HP itu ada Mansurot, ada Khatib Al-Hadad dan lain sebagainya. Untuk kenang-kenangan saya hari ini bawa buku ya, amanah dari guru saya, mungkin bisa nanti kalau di bagian Ustaz dulu dibagikan nanti mungkin bermanfaat. Ini ada buku petunjuk sholat, tapi di situ menjadi kumpulan doa. Jadi kalau kurang bisa minta ke kantor. Mungkin bisa di bulan puasa ini mungkin bisa diamalkan sambil tadarus ya, kemudian malam segala sholat sunnah ada di situ ya, sholat wala, sholat macam-macam. Mohon silakan nanti kalau bisa diamalkan, saya mengamal dari guru saya. Dan mohon maaf, semua itu adalah yang pertama untuk ingatan untuk saya sendiri sebagai pembicara. Tentunya kita semuanya ingat bahwa umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Mumpung umur kita masih ada kesempatan untuk bisa diberikan rahmat umur ini, mari kita berkahilah umur kita dengan tadi 5 perkara tadi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.